Di belakang bunga bangkai raksasa ini terdapat gambar sosok pria dewasa yang menandakan bahwa ukuran bunga bangkai ini sangat tinggi, melebihi ukuran tubuh seorang pria dewasa. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, siapakah sosok pria dewasa di belakang gambar bunga bangkai ini? Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Pada video kali ini kita akan mereview ciri-ciri, karakteristik, fakta-fakta dan juga harga uang kertas Indonesia pecahan Rp500 tahun 1982 yang konon harganya bisa mencapai 100 juta per lembarnya. Benarkah kabar tersebut? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel Uang Kuno Official. Buat yang sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan urusannya, dikabulkan cita-citanya, sukses dunia akhirat, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja mereview uang ini. Adapun ciri-ciri uang pecahan Rp500 tahun 1982 ini sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berukuran 140 x 68 mm, didominasi warna hijau tua. Di bagian depan atau overse uang ini, pada bagian sebelah kiri terdapat desain utama bergambar bunga bangkai raksasa yang memiliki nama ilmiah Amorphophallus titanum. Di belakang bunga bangkai raksasa ini terdapat gambar sosok pria dewasa yang menandakan bahwa ukuran bunga bangkai ini sangat tinggi, melebihi ukuran tubuh seorang pria dewasa. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, siapakah sosok pria dewasa di belakang gambar bunga bangkai ini? Jika ada yang tahu, silakan menulisnya di kolom komentar. Banyak yang salah kaprah menyebut gambar bunga pada uang ini adalah bunga Rafflesia arnoldii. Padahal gambar bunga pada uang ini adalah gambar bunga bangkai jenis Amorphophallus titanum. Meskipun keduanya sama-sama bunga Padma raksasa dan mengeluarkan aroma bau bangkai, namun keduanya adalah jenis bunga yang berbeda. Lalu apa saja perbedaan dari kedua jenis tumbuhan ini? Perbedaan yang pertama dari nama panggilan dan nama ilmiahnya berbeda. Rafflesia arnoldii adalah nama Latin dari bunga Rafflesia, sedangkan bunga bangkai memiliki nama Latin Amorphophallus dan ragam jenisnya banyak. Perbedaan yang kedua, bentuknya berbeda jauh. Jika bunga bangkai adalah bunga raksasa yang memiliki tonggol atau sepandik atau bagian yang menjulang tinggi ke atas, sedangkan bagian pelindungnya yang mekar disebut braktea. Sedangkan pada bunga Rafflesia merupakan bunga raksasa yang tidak menjulang tinggi, melainkan melebar ke samping. Bunga ini memiliki lubang besar di tengah dan kelopaknya berwarna merah bata. Perbedaan yang ketiga, bunga ini memiliki golongan tumbuhan yang berbeda. Jika bunga Rafflesia merupakan tumbuhan parasit
yang menyerap nutrisi dari tanaman induk atau inangnya, maka bunga bangkai atau Amorphophallus berasal dari keluarga talas-talasan atau suwek yang memiliki umbi, batang, dan juga akar sendiri. Perbedaan yang keempat, perbedaan ukuran. Ukuran bunga bangkai diameternya mencapai 1,5 meter dan tingginya mencapai 2,5 meter. Sedangkan pada bunga Rafflesia memiliki diameter sekitar 35 cm sampai 1 meter. Perbedaan yang kelima, cara berkembang biak. Bunga Rafflesia dapat tumbuh dengan biji, yaitu melalui penyerbukan. Sedangkan bunga bangkai selain dari biji juga bisa dikembangkan melalui umbinya. Banyak yang mengira bahwa orang pertama yang menemukan bunga Rafflesia adalah Sir Stamford Raffles, seorang gubernur jenderal Inggris di Bengkulu. Faktanya, orang yang pertama kali menemukan bunga Rafflesia adalah Mr. Louis Auguste Deschamps, seorang dokter dan penjelajah alam dari Prancis yang menjelajah Pulau Jawa di akhir abad ke-18. Pada tahun 1797, beliau menemukan bunga Rafflesia ini di Pulau Nusa Kambangan. 20 tahun lebih dahulu dibandingkan penemuan Dr. Joseph Arnold, yaitu anak buah dari Sir Stamford Raffles. Kita kembali ke desain depan uang ini. Pada bagian atas uang ini terdapat teks Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang ini. Di bawahnya terdapat teks tulisan Rp500 sebagai nominal uang ini. Di bawah teks tersebut terdapat angka tahun emisi, yaitu tahun 1982. Uang ini mulai diterbitkan tanggal 1 Desember tahun 1982 dan ditarik dari peredarannya pada tanggal 1 Mei tahun 1992. Di bawah angka tahun emisi terdapat teks bertuliskan direksi, dan di bawahnya lagi terdapat tanda tangan Gubernur Bank Indonesia pada waktu itu, yaitu Bapak Dr. Andes Rahmat Saleh, dan Direktur Bank Indonesia pada waktu itu Bapak Durmawel Ahmad SH. Di bagian pojok kiri bawah terdapat angka 500 sebagai nominal, dan di bagian kanan bawah juga terdapat angka 500 dengan warna yang berbeda. Di pojok sebelah kanan atas terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Uang ini didesain oleh seorang perancang uang kelahiran Klaten, yaitu Bapak Dr. Andes Surupto. Hal ini ditunjukkan pada keterangan di margin bawah kiri, yang mana di bagian tersebut terdapat mikroteks bertuliskan Surito Del. Del di sini singkatan dari Delinavit, artinya pelukis uang kertas. Uang ini diproduksi secara massal oleh perusahaan nasional Perum Peruri. Hal ini ditujukan pada tulisan mikroteks di margin sebelah kanan bawah yang bertuliskan Perum Percetakan Uang RI IMP. Dari desain depan kita beralih ke desain belakang atau reverse uang ini. Di sebelah kanan desain belakang uang ini terdapat desain gambar gedung Bank Indonesia cabang kota. Gedung yang beralamat di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3 Jakarta Barat atau depan stasiun Bios kota ini saat ini dijadikan Museum Bank Indonesia dan merupakan cagar budaya peninggalan De Javase Bank atau DJB yang beraliran neoklasikal dipadu dengan pengaruh lokal. Gedung ini pertama kali dibangun pada tahun 1928.
Kembali ke desain belakang uang ini, pada bagian kiri atas terdapat teks bertuliskan Bank Indonesia menggunakan huruf kapital dan berwarna hijau. Di bagian pojok kiri bawah terdapat angka 500 berwarna putih, sedangkan di pojok kanan atas terdapat angka 500 berwarna hijau. Kedua angka 500 ini sebagai nilai nominal uang ini. Kemudian di sebelah kiri agak ke bawah dan juga di sebelah kanan agak atas terdapat nomor seri uang ini, yang mana nomor seri uang ini terdiri dari 3 huruf diikuti 6 angka. Di bawah desain gambar gedung Bank Indonesia terdapat mikroteks yang berisi Undang-Undang tentang larangan memalsukan uang kertas ini disertai dengan ancamannya. Lalu, bagaimana sih cara mengetahui keaslian uang ini? Cara yang pertama bisa dilakukan dengan cara dilihat atau diamati. Jika kita lihat dan kita amati, uang yang asli memiliki desain dengan detail yang sangat jelas dan tajam. Sedangkan uang palsu biasanya memiliki desain yang kabur atau kurang jelas. Namun selama ini saya belum pernah mendengar, melihat, dan menjumpai uang ini dipalsukan. Cara yang kedua dengan cara diterawang. Jika kita terawang, maka di bagian agak kiri terdapat benang pengaman. Sedangkan di sebelah kanan terdapat watermark atau tanda air bergambar pahlawan revolusi, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Beliau gugur dalam peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September tahun 1965. Cara yang ketiga yaitu dengan cara diraba. Jika kita raba uang ini di bagian tertentu akan terasa kasar atau timbul, terutama di bagian nomor seri ya. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan cara disinari dengan sinar ultraviolet. Jika kita sinari menggunakan sinar ultraviolet, maka di bagian nomor seri yang tadinya tintanya berwarna hitam akan berubah warna menjadi berwarna hijau kekuningan. Karena nomor seri pada uang ini menggunakan tinta khusus. Lalu, berapa sih harga pasaran uang ini? Menurut katalog uang kertas Indonesia tahun 2015, harga pasaran uang ini sebagai berikut. Untuk kondisi jelek, harga pasarannya Rp5.000 per lembar, dan untuk kondisi biasa layak edar harganya Rp10.000 per lembar, dan untuk kondisi bagus atau UNC harganya Rp25.000 per lembar. Harga tersebut ditujukan untuk kalangan kolektor, pemula atau masyarakat umum. Namun jika sobat YouTube mempunyai stok uang ini dalam jumlah banyak dan berniat ingin menjualnya ke para pemain uang kuno atau pedagang uang kuno, tentunya harganya bisa lebih murah lagi. Harganya bisa di bawah dari harga tersebut. Dan berikut ini adalah contoh harga di Shopee. Dari Kota Malang, uang ini dijual dengan harga Rp34.900 dan belum terjual. Kemudian dari Kabupaten Gunung Kidul, uang ini dijual dengan harga Rp40.000 per lembar dan terjual sebanyak 2 lembar. Kemudian dari Kota Bandung, uang ini dijual dengan harga Rp50.000 per lembar dan belum terjual. Kemudian dari Kota Jakarta Timur, uang ini dijual dengan harga Rp39.000 per lembar dan belum terjual juga. Kemudian dari Kabupaten Tuban, uang ini dijual dengan harga Rp37.500 dan belum terjual. Kemudian dari Jepara, uang ini dijual dengan harga Rp50.000 per lembar dan juga belum terjual. Kemudian dari Jakarta Pusat, uang ini dijual dengan harga Rp1.750.000 dalam kondisi sudah disertifikasi
atau sudah di grading BMJ. Dan untuk harga di berbagai platform jual beli online dan di beberapa media sosial sangat bervariasi, dari harga yang murah hingga harga yang sangat fantastis. Beda kondisi dan beda penjualnya, harganya pun akan berbeda-beda pula. Meskipun mengenai harga adalah haknya si penjual, namun jika uang ini dijual dengan harga hingga ratusan juta rupiah, menurut saya itu adalah harga yang ngawur dan sekedar mencari sensasi saja. Karena faktanya uang ini tidak terlalu kuno dan bukan uang langka. Di pasaran uang kuno masih dengan mudah kita jumpai. Meskipun tidak terlalu kuno dan tidak langka, uang ini sangat saya rekomendasikan untuk dikoleksi karena uang ini memiliki desain yang sangat keren. Bagi sobat YouTube yang ingin membeli uang ini, saran saya bertanya dululah kepada para kolektor uang kuno yang berpengalaman, atau bisa juga mencari harga perbandingan dari beberapa penjual agar supaya tidak tertipu dengan harga yang sangat mahal dan menyesal di kemudian hari. Bagi sobat YouTube yang mempunyai stok banyak dan berniat ingin menjualnya, bisa juga menjualnya di beberapa platform jual beli online seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, OLX, dan lain sebagainya. Sertakan foto depan belakang uang ini, bila perlu disertakan videonya untuk menarik minat pembeli. Berikan deskripsi atau keterangan kondisi barang, baru atau bekas, minusnya apa saja, dan yang paling penting jualah dengan harga yang wajar dan masuk akal biar uang jadul sobat YouTube cepat laku. Dan jika sobat YouTube ingin menjualnya di media sosial seperti di Facebook, sebaiknya sobat YouTube bisa mengamati harga dan cara penjualan para seniornya. Jika sobat YouTube menjual dengan harga yang fantastis di media sosial tanpa pengamatan terlebih dahulu, bukannya barang sobat YouTube cepat laku, yang ada sobat YouTube akan dibully rame-rame. Demikianlah video kita kali ini tentang uang kertas Indonesia pecahan Rp500 tahun 1982. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan sejarah tentang uang jadul. Apabila ada saran, kritik, pertanyaan, maupun request video selanjutnya, silakan sobat YouTube menulisnya di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan menyimak videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, salam seduluran saklawase.